Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat bertutur semuanya. Jumpa lagi di podcast Samudra Bertutur, KP Kenal Pekanbaru. Bersama saya Zulfa Asria dan teman bertutur istimewa dari Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kak Dian. Halo sobat bertutur. Gimana nih Kak Zulfa? Ini kita memasuki hari ke 14 Ramadan gitu ya. Gimana puasanya Kak? Alhamdulillah aman. Kak Dian gimana? Alhamdulillah aman. Nah, kita hari ini ngumpul mau ngapain ya Kak Zulfa ya? Kita alhamdulillah jumpa lagi di podcast Samudra Bertutur spesial bulan Ramadan. Kali ini kita mengangkat tema puasa, sehatkan diri, detox emosi. Wih, luar biasa temanya. Kayaknya akan ada pembahasan menarik nih. Iya. Tapi kayaknya kalau kita berdua kurang seru gitu ya Kak Zulfa ya. Agak sepi Iya, kalau berdua. hari ini kita ditemenin juga oleh teman bertutur yang lain. Ada dua teman bertutur lainnya nih. Di sebelah sana ada Kak Mul. Assalamualaikum. Dan juga Kak Leli. Assalamualaikum sahabat bertutur. Iya, tadi teman bertutur kita ya. Gimana Kak Laili puasanya? Wah, puasa masih semangat. Semangat ya. Betul. Gimana Kak Mul? Semangat. Semangat juga. Di sahur ya, masih semangat ya. Iya, itulah. Tapi tadi sebelum kesini sebenarnya Kak Mul sempet curhat tadi. Oh Kak Zulfa, katanya di jalan macet tadi ya Kak Mul ya? Macet karena hujan ya. Kemudian apa ada yang mau nyalek, bikin emosi aja. Pagi-pagi sih. Emosi aja. Pas banget kayaknya sama tema kita ya Kak Laili ya. Iya, betul. Gimana kalau Kak Laili? Ada yang memicu emosi pagi-pagi hari ini? Pagi ini karena takut telat datang ke studio ya. Kita janjian pagi. Ya, betul. Jadi packing-packingnya terburu-buru. Jadi ada trigger macam-macam emosi. Emosi juga. Ini jangan-jangan. Nah, iya, dikit. Mohon maaf ya anak-anak. Suami sedikit emosi. Minta maafnya lewat online ini ya. Mau LinkedIn ini suami Kak Laili ini. Nah, kalau ngomongin soal puasa Kak Zulfa, tapi kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih sobat bertutur, kita sempat bicara kalau soal nahan lapar, nahan haus, mungkin kita udah latihan lama dan kayaknya udah bisa lah ya, gampang. Iya. Tapi kalau tadi ngobrol soal emosi, Iya, nahan emosinya itu ya yang masih kadang-kadang ada aja gitu. udah dicoba kok, ada aja yang jadi trigger gitu ya. Selama puasa ini gimana, Kak Laili? Ingat sih mengendalikan diri, jangan marah, tapi masih suka kelewat. Ada emosi dikit-dikit. Iya. Nggak sebanyak kalau tidak sedang emosi, tapi masih ada. Masih ada. Ingat puasa ya, ingat puasa. Iya. Ingat puasa. Oke. Puasa nih jangan marah gitu. Padahal ya Pak Mul, kan bulan puasa ini setan-setan dibelenggu ya. Iya. Tapi tetap aja masih ada gitu yang bisa bikin kita jadi marah. Iya, betul. Sama juga sih sebenarnya. Saya pun kalau di sehari-hari gitu ya, ternyata juga selalu ada aja gitu yang pengen bikin marah gitu ya. Tapi tadi kata Pak Mul, karena ingat lagi puasa jadi tahan gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga terucap juga, nunggu buka gitu. Jadi berbuka dengan marah. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Dan Boleh sehat nggak Iya, sih buat sehat mental nggak sih kita tuh? Kita kok badan kita. nanya-nanya terus ya. Padahal di sini ada. Oh iya, kita ya. Tadi kita udah sekenalan tapi kok belum memperkenalkan ini ada narasumber ahlinya yang mungkin bisa menjawab kegundahan kita. Ada siapa ini Kak Mul? Kita kenalkan nih, ada seorang psikolog ya, dan kepala KPKNL Pekanbaru dan juga seorang konselor internal Kementerian Keuangan. Siapa? Luar biasa. Ibu Maulina Fahmilita, konselor internal Kementerian Keuangan. Oh, ngapain aja itu, Bu? Konselor itu buat kita yang lagi marah boleh Bu, konseling. Marah mau konseling bisa, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sobat bertutur, juga teman bertutur. Terima kasih diajak nongkrong pagi-pagi loh ini. Kalian nggak punya kerjaan apa? Ini kerjaannya nongkrong ini. Berfaedah. Betul. Kalau tadi nanya, Bu, konseling kalau marah perlu konseling nggak gitu?
kayaknya kalau marahnya numpuk deh ke konselor. Kalau cuman marah terus ke konseling ya banyak banget kerjaan konselor ya. Itu satu. Terus yang kedua juga teman-teman kan sebenarnya juga kalau lagi puasa kan lagi diajarin mengendalikan Betul. emosi ya, mengendalikan marah terutama gitu. Dan asumsinya kalau puasanya itu dijalankan dengan sebaik-baiknya ya moga-moga juga bonus puasa di mana bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan emosi itu bisa dipetik di proses akhir pelaksanaan ibadah puasa gitu. Bu, by the way Bu, sebelum lebih jauh kita lupa Bu menyapa ada Pak Kanwil di layar Ternyata yuk. sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Kanwil. Pagi Pak. Apa kabar? Belum nampak tuh Pagi, Pak Bapak Wahyu. di layar. Assalamualaikum Bapak. Bapak bergabungnya online ya. Ya, mungkin ada kendala sedikit ya nanti sambil kesini kita lihat. Iya. Kalau kita ngalir bareng. Moga-moga nanti Bapak bisa bergabung ya. Gitu. Luar biasa. Baik. Oh, oke. Sambil nunggu Pak Wahyu. Iya. Kita ngobrol lagi kayaknya. Iya, tadi lanjut lagi. Iya. Meskipun ini Bu, tadi kan juga dibahas tadi kan soal menahan lapar harusnya udah biasa, tapi jujur nih di awal-awal agak bikin, berat iya. ya. Maksudnya ada walaupun udah terlihat lebih langsing hari ini. Iya, terus saja. Wah, puasanya melangsingkan. Alhamdulillah ini memang. Sehat, lebih sehat. Alhamdulillah. Medchecknya juga clear gitu ya kalau ternyata. Cuma memang di awal agak-agak Jadi ada fase-fase ini ya, sedikit meriang tapi terus nggak jadi. awal puasa kayaknya. Iya, awal puasa kayak gitu. Gimana tuh Bu? Kalau kita awal-awal puasa tuh kayaknya sehari 2 hari gitu suka lemas. Tapi sekarang entengan sih ya. Gitu. Itu ada yang bisa ada penjelasannya nggak tuh Bu? Ada Kenapa dong. puasa? Oh ada Itu ya. ya. Oh ya. Karena kan tadi di awal dibilangin puasa sehat fisik, detox emosi gitu ya. Nah, pada prinsipnya secara kesehatan kalau di awal puasa di hari pertama atau di hari kedua terus kita ngerasa lapar, haus ya itu standar karena tubuh menyesuaikan diri ya. Tubuh mulai baru bisa ada yang berubah nih, terus saya kayaknya ya agak kliang nih di hari pertama kedua ya standar. Tapi kan sekarang kita udah masuk hari ke 14. Tadi Mbak Leli bilang kayaknya sekarang udah enjoy aja kan gitu. Enggak lagi lemes jam berapa beduk kan udah enggak lemes kayak gitu kan gitu. Nah, karena itu prosesnya tubuh sudah menyesuaikan diri karena sudah masuk di minggu kedua. Di minggu kedua puasa itu tubuh itu sudah mulai melakukan detox tuh. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kita gitu misalnya Mbak Dian GERD-nya kamu enggak? Alhamdulillah sekarang justru malah nggak ada keluhan lagi Bu. Itu. Nah ini kan sesuatu yang memang luar biasa ya dari Allah simulasi 1 tahun itu ada 1 bulan di mana tubuh kita itu diperbaiki sirkulasinya, dibenahi kondisi-kondisi sel-selnya yang rusak sehingga dengan puasa diharapkan di minggu terakhir nanti di akhir Ramadan tubuh itu kembali sehat, fungsinya juga menjadi lebih optimal. Jadi secara fisik pastilah puasa itu lebih menyehatkan gitu. Lebih menyehatkan ternyata puasa. Bukan cuma ibadah tapi kita makin betul. Sepertinya juga lebih segar ya kayaknya ya. Apakah sudah bisa bergabung? Assalamualaikum Pak Wahyu, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman semuanya, sahabat bertutur semuanya. Iya. Dingin-dingin begini enaknya mah ngumpul begitu ya Uni ya? Iya, betul. Iya. Ngariung, ada Bantal, ada Masjid An-Nur. Itu loh Pak. Monggo Pak. Iya. Kami mohon Bapak untuk menyampaikan arahan.
Silakan Uni. Pak. Halo. Uni, teman-teman, suara saya terdengar. Terdengar dengan Terdengar baik Bapak. Oh ya, siap. Baik. Ini saya langsung diminta ini bertutur kata ini ya Uni ya. Tadi saya agak samar-samar terdengar ini. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Meskipun udara begitu dingin, tapi insya Allah topik kita kali ini membawa kehangatan. Sehingga kita bisa menjadi ceria selalu, meskipun suasananya ya betul-betul terasa dingin kan gitu ya. Baik, pertama-tama saya menyampaikan salam yang sangat luar biasa kepada keluarga besar DJKN, RSK, mulai dari KPKNL Padang, Bukit Tinggi, Batam, Dumai, dan tidak lupa Pekanbaru tentunya yang memiliki inisiasi acara ini. Terus juga saya akan menyapa semua keluarga besar Kemiku 1, terutama juga nih teman-teman Mbak Dian BDK ya, yang sudah berkolaborasi yang luar biasa dengan KPKN Pekanbaru dan Uni dan tim, dan semua para hadirin atau pemirsa acara talkshow kali ini. Ya, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita di pagi ini mampu berkumpul dalam acara podcast ini, dan topiknya juga sangat luar biasa, yaitu puasa, sehatkan diri, detox emosi. Dan ini menjadi sesuatu yang sekali lagi saya cuma menyampaikan kenapa setiap sesuatu kita harus dimulai dengan kalimat tadi, memanjatkan puja dan puji syukur. Selalu dimulai kalimat puja dan puji syukur. Yang tandanya adalah kita bersyukur. Nah, bersyukur cocok banget topiknya. Bahwa di hati kita intinya, bagaimana kita bersyukur, itu adalah bagian dari sebuah detox emosi. Ya, kan seperti itu ya, Uni ya. Nah, teman-teman semuanya, terkadang kita suka mengalami, tadi saya dengar teman-teman juga berbicara mengenai sebuah emosi gitu ya, yang kita tidak pernah sadari. Nah, itu juga sama. Mungkin saja dengan tantangan sekarang gitu ya, dalam kita bekerja, terasa sekali seolah-olah begitu menantang. Jangan-jangan kita pun berpikir ini menjadi hambatan ke depannya. Yang tanpa sadar itulah yang sebetulnya dimulai dari kata hati. Jangan-jangan kalimat-kalimat, persepsi-persepsi tantangan hambatan mengakibatkan hati kita menjadi gelisah. Gelisah kemudian menyalurkan sebuah sinyal-sinyal kepada pikiran yang akan dikelola, menghasilkan sebuah kesimpulan seolah galaulah kita, emosilah kita. Yang akhirnya tubuh itu bereaksi yang seolah-olah mengikuti kata kolbu tadi. Itulah tadi topik ini sangat luar biasa kaitannya bagaimana kita puasa itu menyatakan diri dan juga menjadi detox emosi untuk sebagai alat untuk detox emosi. Nah, ini menjadi sangat menarik sekali topik kali ini. Tadi yang saya sampaikan adalah berarti apa? Bahwa memang di dalam diri kita ketika kita akan masuk ke topik ini, mengenal bahwa kita tadi memiliki 3 potensi. Yang pertama adalah hati, yaitu kolbu, pikiran, dan kemudian fisik. Kok bisa-bisanya kita bilang saya ini mencintai diri, sementara tidak pernah meluangkan waktu untuk mata istirahat. Gimana kita mau sehat, diri kita mau sehat. Nah, terkadang itulah yang perlu kita diskusikan. Kali ini adalah momen yang terbaik sehingga sesuatu yang tidak pernah kita sadari, baik dimulai dari kalbu, menjaga kesehatan diri, itu bisa didiskusikan di sini. Yang kebetulan ada Uni nih, konselor yang terbaik kita nih di Kemenkyu 1 Riau yang hadir di sini, mudah-mudahan insya Allah membawa
inspirasi ataupun trik-triknya bagaimana kita menjaga diri, menjaga hati sehingga kita bisa mewujudkan hidup yang luar biasa. Saya boleh menyampaikan sebuah lirik puisi, Uni dan teman-teman. Saya teringat kalimat jagalah hati, karena hati adalah lentera hidup. Di situ berarti adalah intinya hati. Ketika hati bersih, pikiran kita akan bersih, fisik akan mereaksi dengan aktivitas yang bersih pula. Nah, lentera hati itulah, lentera hidup itulah dimulai dari sebuah hati. Apakah kita mau lentera itu menjadi redup karena kalbu hati kita redup, ataukah lentera kita terang benderang untuk menyinari kehidupan dengan cara dimulai dari hati kita bersih. Menahan emosi, menjaga diri, salah satunya adalah proteinnya adalah dengan di sini adalah ibadah. Berbagi, bersilaturahmi, saling menghormati, bersedekah adalah proteinnya hati. Dan cocok topik ini, puasa, bagaimana kemudian kita sehat akan diri, dan juga bagian dari sebuah detox emosi. Mudah-mudahan insya Allah acara ini benar-benar menjadi acara yang sangat luar biasa, membawa manfaat buat kita semuanya. Dan mohon Uni keluarkan semua teknik-tekniknya agar kita yang tidak pernah sadar menjadi sadar bagaimana menjaga hati, kemudian mengendalikan emosi dan menyehatkan diri. Saya pikir itu mudah-mudahan insya Allah kembali lagi kita tetap menjadi manusia pegawai yang luar biasa, dengan hati yang bersih, dengan reaksi-reaksi pikiran yang bersih, dan reaksi-reaksi diri yang bersih, sehingga betul-betul kita bisa menjadi berperan sebagai pegawai dan mewujudkan hidup kita yang sangat luar biasa. Demikian, terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas arahannya. Semoga Bapak dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar juga dan tetap sehat Amin. sampai akhir Ramadan kelak. Amin, amin. Silakan kepada Bapak, semoga masih bisa bersama dengan kami membersamai. Dan apabila Bapak ada agenda lain, kami perkenankan untuk meninggalkan ruangan Teams meeting ini. Baik, karena topiknya menarik, mungkin saya bisa mematikan kamera, tapi mengikuti acaranya. Sambil ya Uni ya teman-temannya. Monggo silakan lanjut. Terima kasih Bapak. Selain Pak Wahyu, rupanya ini sudah banyak sobat bertutur ya Kak yang join dari Padang, dari Batam. Tadi saya tengok juga ada beberapa teman-teman di Kemenkes 1 Riau. Ada juga yang paling jauh Kak Zulfa dari Pekanbaru. Jauh banget karena kami berada di lokasinya di studio Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Ini bukan di halaman masjid. Kesepil nih jadinya. Saking jujurnya di bulan puasa. Nah, kepada sobat bertutur, nanti bisa raise hand dan berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Nanti silahkan raise hand, kemudian akan di open mic juga open cam. Atau bisa bertanya juga melalui kolom chat. Nanti pada akhir acara akan kita bacakan pertanyaannya. Jadi kayaknya kita balik ya. Lanjut yang tadi kayaknya ada yang kepotong. Kita tadi terakhir sampai di buat fisik betul. Nah, kalau bicara fisik juga tadi yang dijelaskan sama Bu Maulina ya, gimana puasa bisa menyehatkan badan kita. Nah, tadi sebelum Ibu datang kami udah FGD nih, FGD soal pemanasan. Iya betul, soal emosi nih Bu. Kaitannya dengan gimana bulan puasa ini kami berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi negatif, utamanya marah gitu Bu. Nanti sempat juga kami bilang, oke tahan dulu, nunggu buka deh gitu. Nah sebenarnya kalau dari pandangan keilmuan gitu ya, dari Bu Maulina, kira-kira praktek seperti itu tuh sebenarnya bagus nggak sih Bu? Dan apakah itu sudah tepat dilakukan gitu ya? Dan apa dampaknya mungkin Ibu bisa menjelaskan ke kami gitu Bu? Kaitannya kamu tadi itu terjebak macet, lalu kesel,
Sampai marah nggak? Marah, pengen marah, cuman kita tahan, Bu. Saya tahan. Marah terus tahan karena puasa. Puasa. Gitu. Atau misalnya Bu Leli tadi mau cepet-cepet ke studio, ada hambatan dengan anak dan sebagainya, akhirnya naik tuh emosinya, bisa jadi berujung marah. Kelepasan. Nah, lalu kelepasan malah. Oke, ya. Yang namanya emosi memang harus ada pelepasan. Harus. Sedih, lepasnya pakai apa? Menangis. Nangis. Gembira, lepasnya pakai apa? Tawa kayak Ketawa mungkin, bersorak gitu ya, gitu. Marah, lepasnya gimana? Tantrum. Tantrum, Ada bisa dengan tantrum gitu. Atau teriak-teriak, melempar barang, kayak gitu. Artinya emosi itu memang butuh jalan. Kan kalau misalnya ibarat air dia butuh pipa kan gitulah ya, dia butuh ruang untuk dia dialirkan. Nah sekarang kan ketika yang keluar itu adalah emosi negatif, bagaimana kita mengalirkannya agar ujungnya tetap positif kan gitu. Nah puasa meminta kita untuk menahan marah. Kenapa puasa harus menahan marah? Karena marah itu emosi negatif. Kalau misalnya teman-teman sedih, lalu nangis, yang masalah siapa? diri Kita sendiri. sendiri. Nangis kita yang tahu, kita yang rasakan. Tapi kalau teman-teman marah itu kan pasti ada pemicunya. Kalau kayak kita berkelahi ada lawannya kan? Nah, berarti ada yang micu kita marah. Kalau yang micu yang marah itu adalah orang di hadapan kita, lalu marahnya kita salurkan sedemikian rupa, ya bisa pembunuhan. Ya, malah jadi makin berabe. Ya, bisa terjadi baku hantam, bisa macam-macam kan, gitu. Sehingga kan kemudian ketika kita marah, kita diminta untuk menahan. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar, haus, tapi juga menahan marah kan gitu. Nah kalau kita nahan marah, bagus nggak? Oh saya lagi puasa nih ya, nanti aja lah sore marahnya gitu. Apakah itu bagus gitu? Kalau dari konteks keilmuan bagus dong, berarti Anda berhasil mengendalikan diri. Ya, tapi kan ada juga marah-marah yang kemudian ketika kita tahan berdampak ke fisik kita. Kita jadi gemetar, kepala jadi pusing, atau mata berkunang-kunang, atau malah dapat serangan panik, atau malah juga masuk ke jenis psikosomatis yang lain. Nah artinya marah yang ditahan bisa jadi juga membuat sebuah tumpukan emosi yang nantinya akhirnya jadi setan di dalam diri. Kayak gitu. Belenggu tadi ya kalau bulan Ramadan tuh setan. Ya, setan kan dibelenggu dalam bulan Ramadan. Tapi kenapa kemudian ada juga yang marah Bu gitu ya? Berarti setannya gagal diajak puasa dong gitu kan gitu. Karena kan manusia juga bisa jadi punya sifat-sifat setan kan gitu, dan amarah itu adalah salah satu sifatnya. Nah, dari zaman dahulu masalah pengendalian marah ini malah sempat diomongin tuh sama filsuf Yunani Aristoteles. Aristoteles itu bilang tidak ada masalah dengan marah. Tapi bagaimana marah itu dilakukan pada orang yang tepat, tingkat yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang tepat. Supaya efektif marahnya. Karena reaksi marah itu kan juga ujung-ujungnya ada pesan yang ingin disampaikan toh. Nah, apakah pesan yang kita sampaikan saat marah efektif nggak? Biasanya sih malah justru ya, Ibu ingat banget. Nggak ketemu solusinya. Betul. Ini malah sudah dicoba
menahan amarahnya, jadi terus berbalik. Nah, tadi ya, Bu, kalau kita marah, apa yang harus kita lakukan? Kita terpancing marah nih, apa yang harus kita lakukan? Satu, teman-teman bisa berbalik tuh dari orang yang bikin marah, balik kanan, mundur gitu ya. Atau kalau kata Rasul itu, kalau kamu lagi marah pada saat duduk, berdirilah. Kalau kamu marah saat berdiri, ya berbaringlah. Artinya kita lakukan gerakan tubuh yang membuat teralihkan. Jadi lakukan peralihan dari satu posisi ke posisi berikutnya. Ya, Rasul pernah ajarkan kita seperti itu. Atau kalau kita marahnya itu karena posisinya dia teriak-teriak, kita diam. Jadi lakukan opositnya gitu ya. Jadi sehingga kan kemudian kita tidak menjadi orang yang kemudian masuk ke kubangan kemarahan itu gitu. Atau juga kata Rasul berwudu lah. Kalau kita marah, kita sadar kita marah, berjalan ambil wudhu. Atau kalau misalnya nggak bisa melakukan itu, ya berta'awuz lah. Gampang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Lakukan itu dalam hati. Itu dari Rasulullah ya. Tapi kalau secara psikologis sendiri juga cukup banyak step ketika kita akan memunculkan reaksi marah. Itu mundur. Dalam hati nih, lagi ngadapin nih, ini ada yang, aduh ini susah banget nih ngadapin staf yang satu. Ini misalnya nih Ibu nih Yang ini, Bu, yang ini, Bu. nggak boleh nunjuk gitu kan. Iya, bukan yang di sini. Tidak menunjuk siapa-siapa. Jadi misalnya nih, SI kepala kantor misalnya, ada staf yang nggak bisa diajak ngomong lagi gitu. Ketika kita ajak bicara, dia malah menyampaikan sudut pandang dia sendiri yang tidak bisa menerima masukan apapun. Gedek dong gitu ya. Ya akhirnya kan mungkin pada saat dengerin dia, untuk kita kemudian menanggapi, jangan buru-buru. 1, 2, 10 atau hitungnya mundur 10, 9, 8 dalam hati gitu ya, sampai kemudian memberikan reaksi untuk marah untuk merespon gitu, sehingga responnya bisa jadi lebih efektif dibandingkan dia selesai ngomong kita langsung ngomong. Ya biasanya sih posisinya itu ya negatif gitu kan. Nah jadi lebih baik hitung mundur, itu bisa salah satu mekanisme. Atau juga yang paling gampang itu tarik nafasnya relax gitu, inhale exhale. Ya gitu ya. Tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lewat mulut ya. Jadi persiapan kalau misalnya mindful kan kita gitu ya. Jadi inhale exhale-nya itu hidung ke mulut gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat kita lebih tenang, menanggapi, dan bisa jadi kita bisa jadi listening-nya aktif gitu. Ini dia nyampein pesan apa. Nah, itu juga bisa menjadi mekanisme. Atau ya yang tadi yang Rasul ajar itu bergerak gitu ya. Udah ya, nanti aja. Balik kanan. Tinggalin aja. Orang yang marah bisa kita kendalikan nggak? Enggak. Kita bisa mengendalikan diri kita, bisa. Ya kalau gitu jauhi aja. Jauhi sumber marah itu. Iya sih, benar sih. Itu. Menghindar jadi benar ya. Menghindari sumber marah, iya benar. Itu bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya sumber itu sendiri sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita kendalikan. Atau kalau misalnya kalau jam sekarang kan kita juga sering online kan ya Bu, komunikasi dengan staff, dengan rekan kerja juga lewat WA gitu kan. Kadang kalau misalnya marahnya via WA gitu, untuk menghindari marah akhirnya memilih untuk oke, nantilah dibalas ya gitu. Itu juga mekanisme untuk bertahan dulu kan ya Bu ya, supaya tidak reaktif juga tadi ya. Berarti sudah benar begitu yang dilakukan. Iya benar. Ibu pernah dapat WA dari salah seorang staf di kantor dan cukup surprise gitu. Kok yang bersangkutan bisa nge-WA dengan cara seperti ini gitu. Trigger nih. Iya, trigger nih. Wow. Oh, ini
bukan bermaksud cerita kasta ya, bahwa ada staf, ada pengawas, ada administrator, tapi kok rasanya kurang pas. Toh pada posisi sekarang ibu dulu juga pernah jadi staf dan rasanya kagak pernah deh ngomong kayak gitu ke pimpinan. Wow, luar biasa. Akhirnya apa yang dia sampaikan tidak tak tanggapi dan sampai sekarang blokirnya belum tak buka. Blokir ya. Ya, ada banyak mekanisme kan untuk kita kemudian menghindari hal-hal yang ujungnya nanti bersifat tidak efektif gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman, nah kebetulan di sini kan administrator semua nih gitu. Pengawas. Iya, pengawas. Amin jadi administrator. Amin. Nah, kan pengawas semua. Ketika kita salah mengkomunikasikan sesuatu, nah itu luar biasanya marah tuh itu ya. Ingatnya lama nggak sih? Iya betul. Banget, Bu. Lagi ada istilah tuh, Bu. Orang kadang ngomong ketika kita marah nih Pak sama orang tuh, aku bilang, aku udah maafin kamu, tapi aku nggak akan melupakan. Dan mungkin nanti kalau jumpa lagi, kambuh lagi tuh sakitnya. Itu kayak gimana Bu cara mengatasinya? Nah, itu agak dalam tuh pertanyaannya ya. Ku maafkan tapi tak kulupakan. Drama. Ini kan jujur kan susah ya Bu ya. Mungkin Buat jadi yang belum itu memaafkan. Nah itu Apa gimana itu? Makan sementara. Ya. Jadi kalau Sementara belum bisa ditagih. kalau misalnya ya masuk ke konteks maaf memaafkan, kalau kita benar-benar sudah memaafkan, sejatinya peristiwa itu mungkin ingat, tapi tidak ada lagi rasa sakit. ya tidak menimbulkan luka lagi gitu. Iya, tidak Enteng ya Bu ya. enteng, tidak lagi sakit, malah mungkin pada banyak kondisi kita bisa mentertawakan hal itu. Kalau sudah sampai di level itu, ya itu udah luar biasa. Berarti maafnya itu sudah benar-benar gitu, rilis ya. Ya, nah dan itu 2 tahun ya Bang. Teman-teman, ini mah bercanda aja, karena kan penghapusan hitam itu awalnya PSBB, lalu hapus mutlak itu setelah tahun ya. Tapi jangan sampai kita Sampai 2 tahun. sampai 2 tahun gitu ya. Pada konteks ada masalah, kemudian terjadi kemarahan, lalu kemarahannya menumpuk, kita bilang kita sudah memaafkan, tapi tetap ingat, sakit, tidak bisa melupakan gitu. Nah, Kayak gitu kadang-kadang sampai susah tidur. betul, maaf apa ya, peristiwa-peristiwa yang sejatinya harus dirilis dengan maaf, lalu kita bilang, oke, kamu saya maafkan, tapi saya tidak lupakan. Ya akhirnya tidak bisa tidur. Akhirnya bisa ada serangan panik gitu ya. Atau bisa saja tegang, ada misalnya gemetar atau tengkuknya berat, kaku gitu. Jadi nah pada kondisi-kondisi seperti ini kita harus rilis tuh. Jadi harus ada yang namanya literasi emosi. Apa itu literasi? Literasi emosi. Jadi kalau misalnya kita agak sebelum masuk ke sana ya, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan self management. Nah, di puasa sebenarnya kita lagi dilatih sama Allah untuk bisa melakukan apa yang namanya self management. Ada 3 tuh self management itu prosesnya. Yang pertama itu self monitoring. Monitoring. Kebayang nggak self monitoring? Kita memonitor diri sendiri. Ngapain aja nih? Kita nih kayak mana nih? Refleksi. Betul. Refleksi, review, monitor, muhasabah. Nah, itu bahasa-bahasa yang mungkin bisa kita masukkan ke kategori self monitoring gitu ya. Nah, self monitoring itu sendiri sejatinya bisa dilakukan oleh kita semua. Bisa. Hanya kadang kita tidak sadar kita melakukannya, atau mungkin sudah melakukan tapi belum tahu kalau itu ternyata monitoring. Nah, salah satu cara paling gampang nih untuk self monitoring itu adalah journaling.
journaling, bikin buku diary misalnya, atau intinya merekam peristiwa emosi yang kita alami pada hari itu. Kalau journaling kan harapannya harian gitu ya. Dan kemudian ya proses rilisnya itu lewat journaling itu. Nah, kalau Ibu sendiri sering melakukannya itu dalam bentuk jurnal syukur. Jadi tiap hari itu tak usahakan itu ya, selemah-lemahnya posisi itu bikin 3 sampai 5 kalimat dan berusaha membuat minimal 3 poin tentang syukur yang harus dituliskan hari ini. Jadi misalnya, alhamdulillah hari ini saya bersyukur bisa ketemu sama teman-teman bertutur di BDK misalnya. Nanti ditulisnya nanti malam tuh ya. Atau alhamdulillah hari ini bisa berbagi sama sobat bertutur melalui podcast gitu. Biasanya tak usahakan dalam sehari itu minimal mampu menuliskan 3 poin syukur yang perlu untuk diingat, perlu untuk disadari. Itu ya, kalau Ibu menjelang tidur. Itu salah satu bentuk self monitoring. Itu kayak diary kayak jadi Kak Dian ya. Iya, betul. Waktu remaja saya pernah tuh bikin diary tapi isinya curhat-curhat. Gak apa-apa. Mau nulisnya dalam bentuk diary, isinya curhat. Kalau remaja ada yang dikecengin, wah, atau ada yang di apa? Ini mau di prospek gitu ya. Ya bisa. Ini kalau ngomongin journaling, saya juga kebetulan baru merutinkan lagi Bu journaling. Luar Itu pun biasa. bukunya jurnal waktu acara di KPK. Benar-benar. Ada buku journaling ya. Itu mulai merutinkan lagi. Isinya mungkin kurang lebih mirip-mirip dengan Bu Mauli, tapi mungkin ada curhatan-curhatan lain. Kayak misalnya hari ini aku kelepasan nih ngomong sama anak begini. Atau hari ini di kantor ada begini-begini, harusnya aku nggak begini nih, harusnya aku begini, kayak gitu. Dan itu juga saya terapkan ke anak-anak saya, meskipun yang cowok belum mau. Yang nomor 1, nomor 2 itu udah rutin. Alhamdulillah meskipun nggak sehari sekali, tapi dia mulai nih rutin. Hari ini aku begini gitu kan, hari ini aku begitu merasa begini begitu, dituangkanlah dalam buku tersebut, diary. Nah, yang saya amati dia juga mengenal macam-macam emosi. Betul, literasi emosi. Nah, itu dia tahu. Jadi bisa membedakan saya kecewa, saya misalnya bahagia, sedih. Jadi bisa tercapture dari tulisan-tulisan dia gitu. Gitu Bu. Jadi manfaatnya buat saya sendiri merasakan manfaat. Jurnal nggak? Kadang-kadang Bu saya jurnalnya malah di medsos Bu. Itu gimana Bu? Kalau kita nggak menulis di buku, tapi kita ngupdate di platform-platform media sosial kita. Update status gitu ya. IG story gitu ya. Ya. Perempuan tidak bercerita tapi share konten yang relevan. Perlukah, bergunakah dalam konteks self management update status untuk merilis emosi? Apakah itu meningkatkan taraf pengendalian diri? Itu yang mungkin perlu untuk direfleksi. Lalu ketika kita update status dan menceritakan kondisi emosi, tujuannya untuk apa? Apakah untuk dapat teman curhat? Benarkah dia yang menanggapi status kita itu akan memberikan feedback positif atau negatif? Atau hanya kepo? Atau hanya melihat permasalahan yang sebaris di permukaan perifer, lalu menyampaikan nasihat yang mungkin bisa jadi tidak pas gitu ya. Nah, tidak melarang. Ibu sih pada posisi tidak melarang teman-teman curhatan di medsos gitu. Tapi mari, kita kan sedang belajar menjadi orang dengan self management yang baik. Mari review dulu nih sebelum klik gitu ya, sebelum enter gitu ya, sebelum sharing gitu.
ini tujuannya buat apa? Untuk nyari viral, terus dapat monetisasi, apakah rilis ataukah ya yang penting ada status gitu. Nah, ini kan sesuatu yang memang perlu untuk masuk kepada kedewasaan kontrol ya. Nah, masuk di kedua ya. Jadi self management itu kan tadi yang pertama monitoring, yang kedua itu self control. Bagaimana kita sebagai individu mampu melakukan kontrol pengendalian terhadap dorongan dan emosi, impuls. Jadi kalau ada status tadi begitu marah, ini pernah kejadiannya gini, ada staff, ini ceritanya ibu nih ya, ada staff yang sudah ibu monitor cukup lama, lalu sepertinya perlu diberi sentuhan, tak panggil, masuk ke ruangan, dan menurut ibu gitu ya, menurut ibu ini adalah hal yang baik, menyampaikan harapan dan potensi yang dia miliki. Kalau dia belum lihat, kamu tuh anaknya luar biasa loh, kamu itu ibu lihat punya kelebihan di sini. Tapi terus kan masuk ke kelemahannya. Nah di kelemahannya itu kan itu yang kita harapkan untuk diperbaiki. Dan itu disampaikannya dalam kondisi baik gitu, maksudnya asumsi ibu tidak ada kemarahan di situ, disampaikannya dengan dengan bahasa yang efektif gitu. Dan yang bersangkutan abdi medsos. Gua pagi-pagi dapat kalau bahasanya itu apa ya? Keramas. Ya kayak gitu lah, dikeramasin. Pagi-pagi gue udah dikeramasin, katanya gitu kan. Dan mungkin yang bersangkutan nggak tahu kalau kita terhubung di medsos gitu ya. Dan sebagai orang yang memang pagi itu lagi ngomong sama dia, boleh dong disimpulkan gitu. Ya, Bu, ya. Ini jangan-jangan. Bagaimana pembicaraan yang berkaitan sama pengembangan diri kemudian diterjemahkan sebagai keramas. Dan keramas itu di-up. Nah, kontrol teman-teman. Dan yang paling penting sekarang nih kontrol jempol. Dibanding kontrol mulut gitu. Sehingga kemudian kita benar-benar berpikir ini perlu di-up nggak sih? Temukan motivasinya. Ketika kita sedang melakukan kontrol diri itu, reaksi yang akan kita keluarkan itu, ini motifnya apa ya? Perlu nggak sih dinaikkan ke medsos? Oh, kalau nggak, tahan. Kan gitu ya. Bagaimana kita memberikan reaksi-reaksi terhadap kondisi yang memancing kita, yaitu harus bisa kita kendalikan dengan baik. Ini akan berdampak, ini tidak berdampak, ini akan menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Ke sana. Jadi harus ada kontrolnya, Mbak. Supaya enggak malah susah. Betul. Efektif tadi. Efektif. Nah, jadi dalam konteks self management itu tadi sudah ada monitoring. Di mana kita kemudian tahu saya itu positif negatifnya apa, literasi emosi saya jadi tahu. Teman-teman bisa membedakan kecewa, sedih. Teman-teman bisa membedakan marah dan geram. Beda nggak? Iya, mirip. Nanti kalau misalnya kita bahas lagi, banyak sekali bentuk dari emosi. Spektrum emosi itu banyak gitu kan. Teman-teman mungkin nanti, cuman kalau di bahasa Indonesia memang kita agak sama, mirip gitu ya gitu. Nah, yang terakhir dari proses self management itu selain monitoring dan kontrol adalah self reward. Reward tadi ada emoji ya? Ada bahasa tulis emoji, kadang salah mengartikan. Betul, ya. Maksudnya apa? Nah, itu juga sebenarnya kan bapak-bapak tuh, wah Pak benar banget mewakili bapak-bapak. Kan males nulis ya, terus ngirimnya cuma singkat-singkat. Maksudnya apa? Ya betul, pilihan-pilihan emot
emoticon yang ada juga perlu disadari ya, sehingga kemudian kita tidak salah memberikan reaksi gitu ya. Iya benar, ibu juga pernah tuh salah milih. Oh ini ternyata maknanya itu. Terus gitu kan perlu gitu. Nah di situ berarti kan kontrolnya masih jalan. Nah yang terakhir tadi self reward. Reward ya. Kalau Kayaknya ini gimana paling tuh ahli ya, self reward ini ya. Ini apakah sama dengan yang jajan kita pikirkan? boba buat self reward itu nggak sih? Wah, aku udah ini, oke lah jajan yang mahalan dikit atau yang enakan dikit, atau beli Spade. baju atau beli sepatu. Spade kita merawat diri. Karena sudah berhasil mengontrol tuh kayaknya. Apa begitu? Betul. Oh, bisa Betul. dapat reward ya. Tapi harus ngelewatin tadi Ah, monitoring dan kontrol. Iya, bagaimana teman-teman memberikan self reward tentunya juga harus ada tantangan dong gitu ya. Oh saya udah berhasil mengontrol emosi saya. Oh saya sudah mulai mengenal emosi saya. Kalau ketemu sama si A itu kok kayaknya saya langsung spanning. Oh kalau ketemu sama si B itu kok kayaknya bisa bagi senyum. Oh ketemu sama si C itu kok kayaknya pengen deketan gitu. Artinya kan sudah mulai kenal nih. Oh yang ini bisa mancing emosi, yang ini bisa jadi bestie gitu. Nah keberhasilan-keberhasilan ini perlu dirayakan nggak? Boleh. Boleh dirayakan gitu. Kalau misalnya semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi juga hadiahnya, ya boleh aja tuh uangnya uang sendiri. Kecuali kalau misalnya bikin self rewardnya itu harus mengorbankan uang orang lain, nah itu kan hal yang berbeda ya. uang suami. Nah kalau masalah uang suami atau tidak, Mbak Leli mungkin suaminya untuk bisa dapatkan self reward dari suami. Jadi harus Gitu. menetapkan tantangan dulu, baru kita Betul. bisa kasih reward. Betul. Agar yang tadi self controlnya makin bagus. Jadi kalau misalnya ada macet, enggak lagi plafon 1 menit, enggak lagi melakukan plafon 1 menit gitu. Dan kalau ada tantangan itu juga kita lebih mindful dalam ini ya, self reward diri sendiri Bu. Nggak dikit-dikit self reward, dikit-dikit Ya, self reward. betul. Jadinya boros nanti malam-malam. Selektif lah, karena kan sesuatu yang layak diberikan hadiah itu kan kalau misalnya mengalami peningkatan kan gitu. Dan di puasa mau self monitoring, mau self control, mau self reward itu tiga-tiganya kita alami gitu. Coba bayangkan self monitoring ya. Pak Mul sudah berapa juz? Terus sudah ke 14. Alhamdulillah gitu. Kenapa bisa sampai 14? Ada target. Ada Hari satu. target gitu. Sekaligus kontrol. Berarti, nah ketika dia sudah punya target, dia kejar kan. Nah, kalau misalnya sebulan ini targetnya berapa kali itu? Berapa kali khatam? 1 kali. Nah, kalau nanti berhasil mau ngapain? Makan enak. Makan enak. Bisa. Artinya kan ada target tadi kan gitu. Mbak Zulfa, bulan puasa targetnya apa? Targetnya kalau Pak Mul 14 jus, saya mungkin jus apel, jus strawberry, jus jeruk. Lebih sehat berarti dengan Lebih menu sehat. berbuka dan sahur dengan lebih sehat. Agak baik jusnya. Pak Mul. Oke. Nah, target jus-jus itu buat apa? Seperti Kak Dian ini Bu, biar bisa Lebih sehat. menjalani hari-hari dengan lebih ringan, lebih Nah, sehat badannya. Oke. Artinya ada niatan bulan puasa bisa jadi lebih sehat. Ada niatan juga kalau bisa dapat side-nya itu turun lah sekilo 2 bonus kilo. kurus lah, 1 Ya. ons lah Bu. Langsung Iya. gitu. Tapi di luar itu bisa lari-lari lah. Begitu dipanggil ibu naik tangganya enggak. Lari sambil Gitu olahraga. ya, larinya lebih kenceng gitu. Kalau berhasil, rencana self rewardnya apa? Makan enak. Iya, makan enak. Melupakan jadi jus. Dilupakan. Iya. Ya, intinya self reward bisa kita berikan pada diri kita ketika kita memenuhi target yang kita tetapkan.
Dan teman-teman harus belajar membuat target yaitu yang challenging kan. Nah, Kami SKP. nggak biasa SKP, KPI harus challenging kan. Gitu. Ini ngomongin pengembangan diri nggak jauh-jauh beda sama Situ-situ aja. KPI gitu. Jadi harus tetap meningkat gitu. Kalau misalnya tadinya puasa tahun ini khatamnya 1 kali gitu, bisa jadi tahun depan bisa bikin target khatamnya 2 kali. Self rewardnya apa? Sedekah 2 juta gitu. Oh salah ya. Self reward juga itu. Bukan berarti untuk diri kita di dunia, tapi untuk diri kita di ya bisa teman-teman nunggu dikembangkan, self rewardnya bisa dikembangkan gitu. Nah itu konteksnya ketika kita mencoba membangun self management, sehingga kan dalam konteks Islam puasa itu diharapkan kita bergerak dari satu titik menuju satu titik yang lain di mana grafiknya Meningkat. yes Jadi lebih baik. menjadi lebih baik. Naik kelas. Naik kelas. Baik. Naik kelas, naik terus. Oh, Kita beda juga kan? harus begitu. Iya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu kesempurnaan. Makin sempurna. Terus Berusaha Ya. untuk Ya, melakukan Lebih perbaikan baik, terus baik, menerus gitu. Sebelum lanjut mungkin sambil ngingetin kali ya Ya, kakak-kakak ingetin. ya penonton, sobat bertutur maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau dicurhatkan boleh ya Kak Zulfa ya? Iya, bisa silahkan raise hand. Terus Atau atau Di Slido ada Kak Zulfa Slido juga? ada di Ada. kolom chat. Ada. Ini ada nih. Siap. Wah ini udah ada yang bertanya. Apakah mau langsung disampaikan ataukah nanti saja? Boleh untuk satu pertanyaan. Boleh Ibu? Boleh. Boleh. Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja saat kita sedang merasa lelah atau emosional saat berpuasa? Misalnya Di kantor berarti ya. kantor, Iya konteksnya Ya, kantor. rekan kerja. rekan kerja. Saya lelah. Lelah. Kalau lelah istirahat atuh. Jangan dipaksa ya. Bu. Jangan dipaksa. Bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan kerja saat kita lelah atau saat berpuasa? Artinya kan di saya ya. Iya. Ini bukan sebuah reaksi atas komunikasi rekan kerja, tapi komunikasi kita kepada rekan kerja di mana kita menyadari kita lelah dan kita berpuasa. Wah, ini bagus. Karena ini pertanyaan yang gampang dijawab. Sebab kendalinya di Diri diri sendiri. kita. Nah, balik tadi ke mekanisme kontrol diri tadi gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kita berbicara tentang konteks mengontrol diri, bagaimana kita menyampaikan komunikasi di saat kita lelah? Pikir dulu deh, ini pesan harus disampaikan sekarang nggak? Bisa nggak? Mendesak nggak? Urgent nggak? Important nggak? Kan Betul. gitu ya, WSG dong. Matrix. Di matrix aja. WSG yang mana gitu kan? matriks dulu. Gitu. Karena ternyata nggak penting-penting amat, ya udah nggak usah ngomong. Fokus aja sama puasanya, biar puasanya nggak rusak, nggak sompel gitu kan. Gitu. Tapi kalau ternyata ini memang perlu dan penting untuk dilakukan, kalau dirasa secara langsung itu melelahkan, pakai WA aja. Media ya. Jadi nggak kelihatan Iya. mimik muka, ekspresi segala macam. Betul. Bikinlah pesan dengan poin gitu ya. Kan di WA itu kadang orang yang baca nadanya beda sama Yang orang ngirim. yang nulis nadanya beda, hasilnya bisa beda kan? Iya, Ya, betul. paling gampang untuk pesan efektif itu pointerkan aja. Saya ingin menyampaikan 1, 2, 3, selesai. Jadi nggak terlalu perlu bertatap muka. Kalau seandainya kemudian dengan kondisi yang lelah, emosi yang mungkin bisa terpicu karena mungkin rekan kerja yang mau diajak bicara ini termasuk orang yang kalau saya ketemu saya susah senyum misalnya gitu. Kan ada ya yang kayak tadi. Jutek gitu. Nah, kalau kita memang sudah punya konsep literasi emosi yang bagus dengan orang-orang sekeliling, ya ini kan dalam kendali kita. Tinggal dipikirkan tadi, ini perlu disampaikan, oh harus. Apakah kalau disampaikan secara tertulis lebih efektif? Oh iya, sudah, sampaikan secara tertulis.
oh tidak, kayaknya tidak bisa, harus saya sampaikan juga. Kalau begitu ajak teman lain yang mungkin bisa menjadi counterpart gitu ya dalam menyampaikan pesan tersebut. Moga-moga menjawab. Semoga menjawab ya Sobat Bertutur yang tadi sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lain dari Sobat Bertutur kalau di kolom chat atau mungkin ada yang mau raise hand? Nggak ada? Oke, baik kita lanjutkan dulu mungkin ya Kak Zulfa, Kak Laili. Sampai mana tadi ya Bu ya? Sampai dengan self-reward. Itu ya bagian paling menyenangkan dari seluruh proses pendidikan self-reward. Iya, dan kenapa ditaruhnya di ujung? Karena Ya, tadi ada karena harus ada prosesnya untuk dapat hadiah gitu kan. Kalau di depan nggak bisa jadi penyemangat tuh Bu, self reward dulu. Manusia terus itu makhluk insentif, Mbak. Kalau misalnya ditaruh di awal, maka produktivitas tidak akan naik gitu. Karena udah dibayar duluan gitu. Nggak jauh-jauh lah. Toh tukin juga berdasarkan kinerja kan. Betul. Sesudah bekerja baru dibayar. Makanya namanya reward. karena menghargai atas apa yang sudah Betul gitu. Terkait dengan emosi tadi, bagaimana mengelola emosi itu dengan apa langkah-langkahnya? Mengelola emosi dengan apa? Langkah-langkahnya ini bapak-bapak kalau nanya kayak gini. Makanya harus kalau misalnya kita bahas emosi itu kan sangat luas ya Pak Mo. Yang tadi Bu sebut ada emosi positif, ada emosi negatif. Dua-duanya harus dikelola dengan baik. Dan kalau misalnya kita masuk, kalau tadi Mbak Zulfa bilang hari ini itu detox emosi, maka pastilah emosi yang akan di detox itu kan pasti emosi-emosi negatif. yang toksik kan gitu. Nah, kalau dalam konteks mengelola emosi negatif, nah salah satu yang memang kita terus-menerus diajarkan itu adalah bagaimana mengendalikan amarah. Bagaimana kita tidak terpancing, bagaimana kita kemudian bisa dengan dengan tenang gitu ya menghadapi kemarahan seseorang gitu. Kan tadi sudah dibahas tuh bisa berbalik, bisa duduk berdiri tidur, bisa narik nafas, bisa ngitung mundur. Nah, itu kan mekanisme mengendalikan amarah. Tapi kalau konteks mengelola emosi secara keseluruhan, maka proses yang tadi kita bahas dengan self management itulah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat lagi dari self management itu kan ada cukup banyak aspek tuh. Ada 6 aspek kalau nggak salah di emotional intelligence itu dibahas, mulai dari bagaimana kita menyadari emosi yang tadi kita bahas terkait dengan literasi emosi, bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita berinovasi, itu juga termasuk dalam self management tadi, termasuk juga bagaimana kita mengkreasi sesuatu. Nah, itu masuk dalam konteks pengelolaan emosi dalam self management. Kira-kira seperti itu Pak Mo. Nah, di emosional self control, kemampuan mengontrol emosi itu sendiri bukan ngomongnya itu mudah gitu ya. Kontrol tuh, kemampuan untuk mengontrol emosi. Mengontrolnya itu ngomongnya mudah, tapi pada prosesnya mekanisme-mekanisme yang tadi itu harus terus-menerus dilakukan secara berulang, sehingga kemudian kita mengurangi intensitas emosi negatif. Ketika kita terpancing marah, mulai bisa menahan. Nah, puasa mengajarkan itu. Gitu. Atau misalnya memahami gejolak yang terjadi. Ini saya kok gampang banget ya terpancing sama yang satu ini gitu ya. Oh, sadar tuh. Berarti memiliki kesadaran atas emosi. Jadi ada literasi emosi yang terus dikembangkan. Atau juga mengembangkan kesadaran diri, self awareness. Jadi
bagaimana kita belajar dan menangani emosi. Kayak tadi Mbak Dian cerita, setelah journaling, akhirnya bisa mendeskripsikan, oh hari ini saya bahagia, oh hari ini saya kecewa, oh hari ini saya sedih, oh hari ini saya mengalami apa gitu. Nah, emosi kan banyak banget gitu. Nah, kita bisa merunutkannya, kita berada pada kondisi emosi yang seperti apa. Itu ya Bu, kata-kata yang kita tulis lewat jurnal. Betul. Nyetrum ke diri kita. Betul, dan journaling itu memang melatih kita untuk kemudian menyadari kita berada pada kondisi emosi yang mana gitu. Dan juga kalau secara psikologis, journaling yang dilakukan dengan tulisan tangan itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan diketik atau diucapkan gitu. Jadi kan kadang ibu aja ya, kalau misalnya lagi kesel di kantor itu nggak bisa lepas, itu biasanya nyampai di rumah tuh ya, mas dengerin dulu. Kok sama? Sama juga Bu ini. Beda ya, nggak bisa ikut kayak gitu. Ya, nah itu rilis satu kan, rilis satu hanya untuk ngelepasin. Sama kayak tadi, oh saya lagi puasa, lalu kan marahnya kita kendalikan ya, kita nggak jadi marah kan, tapi hatinya masih berkata-kata, iya kan? Oh kayaknya nggak keluar ya, Masih bete ya, masih kesel, ya carilah tempat untuk menuangkan itu. Ya pasangan adalah salah satu pilihan yang cukup pilihan yang cukup baik gitu, sehingga kan kemudian proses rilisnya bagus. Ya, kayak tadi ada istilah apa tuh tadi yang Mbak Zulfa sempat omongin, kumaafkan tapi tidak melupakan. Memaafkan tidak melupakan. Kalau kita memaafkan tapi kita tidak melupakan, ya sejatinya kita belum memaafkan. Belum. Tiada maaf bagimu. Wah, Tidak boleh. kayaknya tidak boleh. Tiada maaf bagimu, ibu jawabnya gini, tiada dosa bagiku. Ya. Tapi kan tidak layak ya, maksudnya sebagai makhluk tidak layak kita mengatakan tidak ada maaf bagimu. Karena Allah aja Maha Pengampun dan penerima taubat gitu ya, apalah kita manusia gitu. Hanya kan memang ada kondisi-kondisi di mana kemudian hati ini begitu terluka, sehingga kemudian proses maafnya itu mungkin bisa sulit. Takes time. Ya, takes time, butuh waktu lama, sehingga kemudian ada kalimat gitu, saya sudah maafkan, tapi saya menurut. Padahal tadi ya Bu ya, ujung-ujungnya sebenarnya ketika kita berusaha memaafkan, ujungnya itu ya untuk diri kita sendiri gitu ya, ternyata ya. Betul. Efeknya ke badan kita sendiri. Oh, Bang Budi raise hand. Oh ya Bu, sudah ada sobat bertutur yang raise hand. Pada Bang Budi, kami silakan untuk open mic dan open cam ya. Iya. Wah, kayaknya di-unmute juga kita, kok nggak ketemu ya? Terima kasih, saya di sisi barat. Kayaknya di sisi barat, boleh dikeraskan. studio di sisi timur ya. Oh, di sisi timur, siap. Iya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. We notice you spoken lower. Oh iya. Disuruh turunkan tangan. Oke. Izin Ibu dan teman-teman bertutur, materinya sangat baik ya, sangat bagus menurut saya karena relate kayaknya bagaimana cara menahan emosi. Nah kebetulan kan saya ini orangnya yang meledak-ledak seperti itu ya kan. Ibu mungkin Ibu Kakan tahu lah saya gimana kan. Saya ya orangnya meledak-meledak, sedikit aja terpancing, boom langsung gitu, langsung kebakar gitu kan. Jadi mohon tipsnya Bu, how to handle emotion, especially about angry. Itu ya kan, because
saya merasa hal itu udah jelek banget seperti itu kan. Udah nggak masanya lagi di saya yang udah semuda ini gitu kan, dengan tipikal seperti itu gitu loh. Kalau setua saya dulu mah saya masih jiwa tua kan sekarang saya udah muda seperti itu. Semuda saya ini harusnya saya sudah bisa mengendalikan hal ini seperti itu loh. Kok masih sedikit aja terpanting, apa sih namanya, terpantik ya? Terpancing. Teritukan langsung saya meledak, boom, seperti itu. Tapi setelah 5 menit itu, langsung, astagfirullahaladzim, saya bilang kan, kok saya kayak gini gitu loh. Itu Ibu yang ingin saya tanyakan, teman-teman bertutur juga, yang sama-sama kayak saya, mudah-mudahan kita sama-sama istighfar ya, sama-sama kita nantikan jawabannya ini apa untuk kita bisa merubah diri menjadi lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi pertanyaannya bagus ya. Meledak-ledak, singkong meledak pun kalah mungkin ya Bu sama Bang Budi ya. Ledakannya luar biasa. How to handle meledak tadi supaya nggak gampang tersulut. Tadi dalam konteks self management kan ada yang namanya self control, ya kan? Ingat nggak Pak Mun? Dalam konteks self control tadi yang kita bahas apa aja? Tadi kan udah journaling ya, kemudian memilah yang positif negatif, dan lakukan memilih yang terbaik ya, dari yang positif tadi. Tuh, ketika kita adalah individu yang mudah terpancing, ya kan? Karakternya gitu ya. Jadi memang cukup banyak ada kok orang-orang yang memang secara pribadi itu adalah individu-individu yang sensitif dengan impuls yang tinggi. Impulsnya tinggi tuh, terus sensitivitasnya juga tinggi, sehingga dia memiliki reaksi yang cenderung lebih cepat dibandingkan dengan orang lain atas sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Makanya tadi itu meletup, akhirnya meledak gitu. Kondisinya ini bagus. Sebenarnya Bang Budi ini sudah 50% selesai. Kenapa? Sudah menyadari. Sudah sadar. Jadi self awareness-nya udah bagus. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang self management di emotional intelligence itu ada 2 karakternya tuh. Kita harus punya yang namanya self awareness. Nah, ketika self awareness-nya ini sudah kuat, nah tinggal bikin self control-nya lagi. Oh, saya sadar, saya adalah orang yang gampang meledak. Saya adalah orang yang gampang tersulut. Wah, bagus. Nah, sekarang masuk ke step kedua Bang Budi. Apa yang mudah membuat Bang Budi gampang tersulut? Oh, dipanggil Bu Maulina misalnya. Kenapa begitu? Ini masuknya ke literasi emosi. Jadi, bagaimana kita sebagai pribadi yang tadinya gampang tersulut menyadari penyebab kita gampang tersulut. Nah, cara kita menyadari itu mainlah di self monitoring tadi. Itu satu ya. Sehingga kan kemudian mulai belajar, oh ini bikin saya mudah tersulut. Wah, kalau ketemu yang satu ini nih, mau dia ngomong positif, mau dia ngomong negatif, sama saya pasti tersulut. Udahlah, belok kanan aja atau belok kiri. Pokoknya menghindar lah ya gitu, atau jalan lurus. Nah, itu jadi literasi dulu nih sama emosi sendiri. Itu satu. Nah, yang kedua tentunya bagaimana kemudian self control ini bisa dijalani. Pikirkan sesuatu yang lebih besar yang bisa kita raih. Sesuatu yang lebih besar yang bisa kita raih. Sehingga kemudian kita sadar, oh kalau saya mau menuju ke situ, saya tidak bisa mengontrol diri saya, yang mau saya raih itu nggak dapet tuh. Nah, itu akan bisa membuat kita menahan sulutan tadi gitu, menahan pancingan ini tadi untuk tidak kita berikan reaksi gitu. Dan juga kalau misalnya kita berbicara pada konteks mengontrol diri,
Ini balik lagi ke gaya-gayanya KPI nih. Apa itu? Punya tujuan dengan SMART. Jadi KPI kan gitu ya. Jadi kita punya dulu tujuan yang jelas sehingga pada proses komunikasi kita, hubungan kita dengan orang lain, kita sudah tahu nih saya mau menuju ke titik itu dengan cara A, B, C, D, E dengan cara yang SMART, dan dalam koridor itu kita akan bisa terkontrol sehingga kemudian kita tidak terpancing. Nah, itu dalam konteks gambar besar ya. Nah, Bu, gimana kalau ini kejadiannya udah di depan mata, apa yang harus saya lakukan? Ya yang tadi aja. Nggak mungkin menghindar. Nggak mungkin menghindar. Kalau begitu diam. Iya. Ketika kamu marah, diamlah, kata Rasul. Kalau memang sudah nggak bisa, nih chaosnya depan mata nih. Ini udah mau terjadi turbulence, tabrakan gitu ya. Nggak bisa dihindari kan? Dia udah ngomong nih, Bu, saya harus balas. Jangan, diam. Tarik nafas, inhale, exhale, diam. Diam saja. Ingat aja sesuatu atau bersenandunglah di dalam diri gitu, atau kalau bacakan puisi buat diri sendiri, atau kalau yang tadi Rasul ajarkan berta'awuslah gitu. Itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan kalau tubrukan sudah tidak bisa dihindari gitu. Moga-moga bisa menjawab, Bang Budi. Menarik nih, Bu. Saya jadi teringat nih, Bu. Mungkin kita sering dengar ya, entah ini mitos atau fakta, Bu. Kalau perempuan itu lebih emosional ketimbang laki-laki. Iya. Apakah benar seperti itu, Bu? Diukur dari banyaknya marah-marah. Marah atau merepet aja sebenarnya ya? Kalau laki-laki sekali marah ya, langsung meledak. Serem berat. Tadi juga sempat bahas ini ya Kak Mul ya. Kalau saya melihat di antara misalnya saya sama suami gitu ya, yang lebih banyak cenderung marah tuh mungkin saya gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya laki-laki banyak sabarnya, tapi ada satu masa mungkin ya titik-titik tertentu yang ketika udah marah itu Luar biasa. sulit banget gitu ya kalau cowok tuh. Ini baru asumsi Apa sih. ngaruh? Ya, apa ngaruh? Apa Cewek ngaruh? laki-laki sama perempuan itu dalam melakukan mengelola emosi, self management tadi. Apa ngaruh gitu? Apa Iya. ada? Jadi itu masuk dalam aspek yang mesti kita perhatikan ketika kita hendak melakukan self management untuk pengendalian marah. Apakah beda laki-laki dan perempuan? Ya beda lah. Kalau nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan gitu. Pasti beda. Nah, apakah kemudian laki-laki masuk kategori makhluk yang lebih bisa mengontrol emosi? Secara genetikanya iya. Karena mereka lebih rasional. Ya kan? Otak kanan dan otak kirinya atas bawahnya jaraknya lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Makanya kan perempuan lebih multitasking kan, karena korpusnya lebih tebal. Jadi lapisan otaknya lebih tebal. Jadi sembari ini bisa sembari ini. Tapi laki-laki kan lebih tipis, makanya dia nggak bisa multitasking, itu satu. Terus yang kedua, dia jadi lebih bisa milah. Ini rasional, Ini tidak. ini emosional. Perempuan ini rasional, semuanya jadi emosi. Itu makanya istilah kumaafkan tapi tak kulupakan itu kan munculnya dari Perempuan. tuh. Nah, kondisi-kondisi kumaafkan tapi tidak kulupakan itu kan itu sesuatu yang menurut Ibu perlu kita kita ubah gitu ya, kita ubah mindsetnya, karena dengan teman-teman hanya memaafkan tapi tidak melupakan, emosinya nggak rilis, emosinya nggak lepas. Nanti kalau emosi itu adalah semua negatif, berarti teman-teman mendekap setan nih dalam dirinya. Jadi bom waktu juga ya Bu ya. Menyimpan ya, jadi bom waktu. Makanya penting bagi kita juga untuk membuat kebebasan gitu ya, kebebasan diri dari seluruh emosi negatif. Caranya, Bu, melepas belenggu itu gimana, Bu? Caranya ada satu tuh, ada banyak cara ya. Jadi ada yang namanya salma, ada yang namanya mindfulness, ada yang namanya positive vibe gitu. Nah, tiga-tiganya bisa dilaksanakan sekaligus atau juga bisa dilakukan kalau misalnya dengan salma aja udah selesai,
Aman dong. Gitu. Sama penyanyi. Sama tuh apa ya? Wanita seniman. Sama sasabi. Sama itu Kak. Sama apa ini Bu? Yang mana nih? Lebih kepada singkatan ya. Ah, Lebih singkatan ternyata Salma itu gitu. Bagaimana kita melakukan rilis emosi itu dengan beberapa tahap. Jadi Salma itu kan ada S. Nah, S itu menyadari, sadari. Oh, sadari. Sadari. Nah, sadarinya caranya gimana? Bagaimana kita menyadari sebuah emosi? Kita mengetahui kita lagi marah. Kita mengetahui literasi emosi kita. Apakah saya marah, saya geram, saya gondok, saya kesel, saya dendam, saya sebel, saya jelas, pokoknya segala emosi. Dan itu tentunya kita bicaranya emosi negatif ya. Kita nggak perlu cerita saya bahagia dong. Ya, nah, karena kan kita lagi bahas gimana rilis emosi negatif gitu. Nah, sadari dulu itu. Sadari. Terus kalau misalnya udah sadar, lebih bagus lagi nih kalau udah journaling, teman-teman bisa buat. Ini level marah level 1, level 2, level 3. Oh, bisa di level-level ya? Mau di level. Kalau misalnya iya, berarti kayak pedes gitu ya. Kayak beli mie gacoran, nggak boleh menyebut merek ya. Pedes 1, 2, 3 atau 4. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sedang berada pada kondisi emosi negatif, rasakan. Coba bayangkan. Rasakan aja. Sekarang misalnya Mbak Leli merasa ada emosi negatif yang harus dirilis. Duduk kayak gini boleh gitu ya, duduknya yang nyaman, terus tarik nafasnya, bayangkan emosinya. Emosi apa yang terbayang? Siapa yang terbayang? Siapa yang teringat? Jangan bilang aku ya. Bahagia. Tapi kan kita nggak ngomongin bahagia ya. Ini lagi bicara emosi negatif. Gitu. Nah, monggo teman-teman yang lagi ikut juga boleh, yang di online juga boleh. Duduk secara rileks, tutup matanya, tarik nafas. Coba bayangkan apakah teman-teman punya emosi negatif atau tidak. Marah. Kalau ada rasa marah, coba bayangkan siapa sosok yang membuat teman-teman marah. Si A misalnya. Si A. Sudah terbayang sosok itu, maka sekarang coba formulasikan, sadari apa betul yang dirasakan terhadap si A. Apakah marah yang tak habis-habis atau marah yang sedang berada di titik kulminasinya, sedang marah-marahnya, atau marah yang berkepanjangan, atau marah karena satu peristiwa tertentu. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, kita masuk di step yang kedua, akui. Akui. Ya Allah, aku akui aku sedang kesel sama si A. Nah, lanjutkan saja. Apa keselnya ke si A itu karena apa? Ini adalah taraf pengakuan atas adanya emosi negatif di dalam diri kita. Masuk di situ. Setelah kita sadari, kita akui, kita bayangkan atas kalimat pengakuan itu seluruh penyebab marah kita kepada yang bersangkutan. Apa aja? Kalau sudah sampai di sana, sekarang lepaskan. Lepaskan emosinya. Apa yang teman-teman pikirkan akan dilakukan terhadap si A. Oh, bayangkan saja bahwa sekarang atas kondisi ini si A layak untuk saya ceramahi, gitu, misalnya. Maka lepaskan dalam bentuk teman-teman telah menceramahinya. Gitu. Atau pengen mukul gitu, ya lepaskan dengan bayangan bahwa teman-teman sudah memukulnya. Itu yang harus kita lakukan pada konteks melepaskan. Jadi
lepaskan emosi itu. Apakah dalam bentuk bayangan perlakuan atau benar-benar melepaskannya saja dengan seikhlasnya. Nah, itu step ketiga ya dari Salma. Dan yang terakhir, maknya itu benar-benar memaafkan. Ya Allah, aku akan maafkan si A atas seluruh perkataannya yang telah melukai hatiku. Dan kamu A, kamu juga sudah aku maafkan atas seluruh kesalahan yang telah kamu perbuat kepadaku. Misalnya seperti itu. Teman-teman monggo, buat saja sebuah narasi yang kemudian memang bisa teman-teman keluarkan sebagai bentuk bahwa teman-teman telah memaafkan atas kondisi yang menumpuk tadi. Itu bisa dilakukan. Bu bisa selesai sekali. Mungkin kalau pada posisi emosinya levelnya level 1 misalnya. Tapi kalau tumpukannya udah terlalu banyak, Bu ini yang kebayang wajahnya si A, si B, si C, si D, orang serumah, orang sekantor. Ya nggak apa-apa, salmakan satu-satu. Salmakan satu-satu gitu. Sehingga kemudian kita rilis one by one. Bu, butuh waktu lama, nggak apa-apa. Om kalau sakit kan juga nggak langsung sembuh. Merawat hati kita. Ya, artinya kan kalau tadi Pak Kamil bilang, jagalah hati gitu ya. Sekarang kita lagi pada posisi bersihkan hati gitu. Sehingga kita benar-benar lepas, benar-benar tidak ada lagi emosi-emosi negatif gitu. Pak Mul. Ada yang nanya? Sama. Tadi ada dari Slido. Oke, masih ada Ada yang resign? Di Slido ada banyak nih Bu. Ya, Apakah bagaimana cara ada menahan keinginan yang sangat kuat untuk Gibahin. gibahin orang, saking emosinya dengan orang tersebut saat puasa. Ya, benar. Benar-benar. Sebenarnya sih ngegibahin orang karena saking emosi itu adalah salah satu rilis. 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 Itu rilis emosi. Kan tadi kayak tadi cerita ya, kesel di kantor, nggak bisa diomongin, pas nyampe pulang, ngomongin ke suami gitu. Rilis. Nah, gibah berarti? Sebenarnya teman-teman harus disadari juga, gibah itu yang seperti apa sih? Pak Mul, apa makna gibah? Pak Ustadz nih, Ngomongin kejelekan orang lain eh, tanpa sepengetahuannya. tanpa sepengetahuannya. Kalau faktanya emang jelek. Kalau misalnya orang yang kita ajak ngomong itu harus kenal nggak sama orang yang kita omongin? Dalam konteks gibah nih. Enggak. Iya dong. Karena Iya kan? Makanya kalau misalnya kita ngomongin, aku punya temen si A gitu. Tanpa menyebut Ya, identitas. ini kan ya. dalam posisi ingin rilis gitu ya. Ya pada konteks itu monggo saja. Atau yang ngegibah pikiranmu dan mulutmu, tapi orang yang kamu ajak untuk ngegibahin nggak bisa punya bayangan ini siapa? Tidak tahu menahu. Tapi kan memang ini kan kalau misalnya kita bahas gibah ya, membicarakan keburukan saudaramu, kan gitu ya kalimat Rasul ya. Membicarakan keburukan saudaramu di belakang punggungnya gitu, dan bersama dengan saudaramu yang lain. Ini ngomongin Pak Mul dengan Mbak Zulfah di belakang Pak Mul. Kan yang kita ceritakan keburukannya gitu ya. Nah ketika kalau misalnya tadi kan rilis emosi ya. Aduh, Mbak Lili bentar deh. Aku tuh tadi ya kesel banget deh sama si Anu. Kenapa Bu? Masa iya Mbak gini. Si Mbak Leli tahu nggak ya yang dibicarakan si Anu itu siapa? Nggak tahu. Pada proses rilis emosi ya kalau jawaban Ibu sih sah-sah aja kok. Selama yang kita ceritakan pada orang yang kita ajak bercerita, dia tidak tahu sosok itu siapa. Karena ketika kita kesel sama seseorang, kita nahan amarah, kita tidak jadi marah ke dia, tapi tetap masih butuh saluran kan? Ya, nyari teman curhat itu sebenarnya juga salah satu mekanisme penyaluran emosi negatif gitu.
curcol, tapi jangan sebut namanya, jangan jelaskan deskripsinya sehingga kemudian dia akhirnya Bisa tebak. Bapak itu ya. Nah itu akhirnya ngegibah gitu. Jadi harus bijak gitu. Apa sih, mau curhat monggo, pilihlah gunakan narasi di mana kemudian teman-teman tidak terpleset dalam posisi ngegibah. Itu Gitu. tadi Ini apalagi di kantor efektif ya, biar efektif ya, ya. biar efektif. Jadi nanti teman rilisnya Nah, dapat. efektif, temennya tidak punya prasangka pada orang yang sedang diomongin. Nah, cuman hati-hati kalau di kantor, Semuanya kan karena kita semua Kena. gitu. Jadi Langsung tertebak lah itu. pilihlah teman curhat secara bijak gitu. Bahkan sudah ada jalur dari Kementerian Keuangan. Kalau mau bisa cerita-cerita di Konselor. konselor. Ya, betul, Memanfaatkan betul. konselor internal Kementerian Keuangan. Nah, itu juga salah satu cara rilis emosi. Teman-teman tinggal pilih mau konselornya siapa. Ada 70. Oh, banyak ya. Ternyata. Banyak. Di DJKN itu ada 4 atau 5 orang gitu. Ada Mbak Zulfa gitu. Wah, Mbak Zilfa. Kalau mau curhat sama Mbak Zulfa boleh. Ada Bu Aziza. Oh iya. Ya, Bu Aziza yang dari Bifa, BPPK. Iya. Nah, ya, beberapa Bu ingat. Ada Bu Anita. Ada Bu Deno gitu ya. Ada banyak. Teman-teman boleh pilih mau curhatnya sama siapa. Dan yang luar biasanya lagi, kalau ke konseling Kementerian Keuangan, curhat apa aja dijamin hanya konselor dan Tuhan yang tahu. Sama konselinya. Karena Gibah kan berarti ya. ya ada kode etik di mana si konselor harus mampu dan bisa untuk memastikan seluruh informasi yang dia terima hanya berakhir di ruang konseling saja gitu. Bisa dicoba itu ya. untuk Monggo rilis. teman-teman, silakan. Gratis lagi ya. Ada yang mau Ada yang mau raise hand. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Ya, bisa angkat tangan. Atau kita balik ke Slido karena masih ada ya? Oh iya, ini. Pertanyaan selanjutnya apa nih Kak? Bagaimana meredam emosi teman yang terkadang sering memancing Teman. emosi? Yang meredam emosi teman yang sering memancing emosi. Nah, gimana nih Bu? Untuk kita mengontrol emosi temennya gimana caranya biar dia nggak emosian? Nah ini pertanyaannya emang di luar kontrol. Artinya Yang emosi teman. yang mau kita kontrol itu emosi orang. Gitu. Kontrol. Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Sama dengan Bu, bagaimana caranya agar hujan tidak turun? Impossible. Jadi Nggak kena hujan kita yang masuk rumah ya kan? kalau misalnya bagaimana cara hujan tidak turun, kita tidak bisa kendalikan. Tapi bagaimana caranya biar tidak kena hujan, kita bisa pakai payung. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara mengontrol emosi teman yang bikin kita emosian? Jangan emosi temannya yang dikontrol ya. Bagi yang bertanya tadi, kontrol emosimu. Karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita. sendiri. Kecuali kamu sudah mengobservasi temanmu. Nah, ini kerjanya guru BK nih. Mengobservasi emosi siswanya. Nah, kalau kamu sudah mengobservasi emosi temanmu, lalu kamu tahu penyebab dia terpancing apa, kontrollah itu. Oh, kalau ternyata penyebab emosi temanmu itu naik karena ngelihat wajahmu, jangan ketemu sama dia. Gitu ya. Atau kalau ternyata penyebab emosi temanmu itu adalah diajak kerjasama, jangan ajak kerjasama. Tapi di luar itu sebenarnya Ibu sih pengen pesen, marilah sibuk dengan diri kita. Marilah sibuk meningkatkan diri sendiri. Marilah sibuk membuat mampu memanajemeni diri sendiri daripada harus sibuk Ngurusin emosi orang lain. Itu di luar kontrol kita gitu. Jadi kayak tadi, jadi kontrol emosi kita saja. Kecuali yaitu tadi sudah diobservasi hal-hal apa saja yang bikin teman saya emosional. Oh, dia emosi nih kalau nggak ada cemilan di atas mejanya. kasih cemilan. Kasih cemilan. Iya, kalau kita udah tahu cemilannya penyebab dia emosi gitu. Moga-moga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Jadi sekali lagi
Mari sibuk dengan diri sendiri, mari sibuk untuk terus meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita, sibuk mengendalikan emosi kita, sibuk mempelajari emosi kita, sibuk memahami diri sendiri, agar kemudian kita bisa bereaksi efektif atas berbagai stimulus yang muncul dari lingkungan. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Monggo. Ya, menarik sekali ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik, kita bisa mengontrol diri kita, bisa orang lain tuh nggak masuk kita gitu. Biarlah yang lain yang mengusir diri mereka sendiri. Gitu. Ya jadi itu apa sih kalau di dalam Islam itu ya nafsi-nafsi ya. Artinya kamu, aku, atau kalau misalnya yang lebih luas lagi kan kita suka mengenal istilah agamamu, agamaku. Nah pada konteks menguatkan kontrol diri, ya mari sibuk dengan diri kita gitu. Bagaimana kita mampu mengelola emosi kita, mengelola pikiran kita, dibandingkan harus sibuk mengontrol orang lain. Karena si A itu kita kontrol, iya kalau bisa. Kalau enggak, kan akhirnya kita berat ya. Ngapain mengambil beban yang tidak menjadi sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan di akhirat. Coba, orang marah ke kita, perlu kita kontrol nggak? Bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol. Dengan cara apa? Dengan tidak buat dia marah. Kalau Berarti penyebabnya diri kita, Kalau penyebabnya kita. Kan kita yang Ya, kontrol. kita berarti yang kontrol. Jadi sibuklah mengontrol diri sendiri. Sehingga kemudian kita tidak jadi pemicu kemarahan Bang Budi tadi misalnya. Yang Bang Budi gampang meledak gitu kan gitu. Sibuklah dengan diri sendiri. Untuk kemudian kita bisa jadi role model. Kayak Pak Mu tuh sabar. Kagak pernah marah, senyum terus, nggak pernah nolak tugas gitu kan. Nah bisa kayak gitu. Bisa nggak sih kita berbuat baik mengingat orang yang sedang emosi? Kalau ternyata dia tambah emosi gimana? Berharap nyiram air, apa sih? berharap menyiram air malah kayak nyiram bensin. Niatnya tuh mau nyiram air gitu Bu, buat ngademin yang marah. Tapi ternyata mah semakin tersulut. Jadi ini kalau saya kaitkan sama ini nih, Kak Zulfa, Kak Laili, Kak Mul. Pernah tuh ada muncul viral istilah toxic positivity. Ya. Jadi kayak misalnya ada orang lagi datang kesel mau curhat gitu kan. Dia lagi kesel, aku kesel banget sama ini gitu kan. Terus tiba-tiba ada muncul teman lain yang sabar aja, mungkin dia nggak kayak gitu. Kamu harus bersyukur. Akhirnya mau ngeredam, malah tambah bahkan kayak gitu. Gimana tuh? Iya, kan sering siku ya. Ada. Itu ya pertanyaannya itu ya. Tadi sih kayaknya mirip ya, mirip seperti itu. Atau boleh dibukain, nah itu. Bisa nggak dari perempuan sabar nih, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bisa nggak sih kita berbuat baik mengingatkan orang? Nah, ada pepatah Arab tuh. Ada 2 orang di dunia yang nggak bisa dinasehati. Siapa? Orang yang sedang marah sama orang yang sedang jatuh cinta. Itu nggak bisa nerima nasihat. Jadi jangan menasehati orang saat dia marah, nggak efektif. Lo mau jadi penasehat level presiden pun, kalau yang lagi marah ya dinasehati nggak efektif ya. Jadinya kayak tadi. Jadi siram apa tadi? Siram bensin, benar sekali gitu loh. Terus tunggu ya, Bu ya. Tunggu saja. Udah keluar dulu semua. Kalau kamu memang pengen nasehatin, ya setelah itu. Yang tepat mungkin malah jadi kawan curhat. Ya. Mendengarkan berarti ya. Jadi jadilah pendengar aktif, kata Mbak Zulfa kalau di konselor itu. Jadi aktif listening gitu. Jadi bagaimana kita menangkap apa penyebab dia marah, seberapa besar atau seberapa tinggi level kemarahannya. Apakah ini kemarahan rasional atau kemarahan yang memang lebih banyak dibungkus oleh emosional gitu. Walaupun sejatinya sih
semua marah itu memang dikarenakan emosi yang menguasai rasio gitu. Jadi tolong tidak menjadi orang bijak saat ada orang marah. Sabar Mbak Leli. Saya kan lagi marah. Sabar. Sabar. Nah, biarkan mereka rilis dulu. Karena kan berarti ketika dia sudah marah, emosinya sudah tidak terkendali kan? Ya kalau ibaratnya air bah, kasih ruang aja. Biar airnya ngalir. Jangan ditampung, nanti tumpah. Alirkan saja gitu. Jadi artinya beri dia waktu untuk kemudian, ya karena dia sudah tidak bisa mengendalikan ya. Jadi lihat saja sampai seberapa. Kalau dia marah tidak sampai merusak sekeliling, tidak merusak dirinya, hanya mengeluarkan kata-kata yang memang membuat rilis perasaan geramnya misalnya. Ya, sediakan waktu, berikan waktu, sediakan telinga, dengarkan saja. Kalau sudah dilihat dia cukup reda gitu ya, sudah bisa diajak bicara yang lain, tidak yang berkaitan sama emosinya. Karena kalau ajak bicara emosinya, jadi tadi sebenarnya gimana? Itu mah mancing emosi lagi gitu. Alihkan. Sehingga kan rasional dia naik lagi nih, reptilnya ditindih lagi tuh sama amigdalanya gitu, artinya otak emosinya ditindih sama otak rasionalnya. Nah kalau itu terjadi, dia kan sudah mulai agak lepas tuh, lalu bisa ngelihat dari jauh, oh ternyata yang tadi itu ini, bisa jadi dia jadi malu kan atas reaksi yang dia tunjukkan. Gitu. Tapi lakukan itu jangan serta-merta setelah dia menyelesaikan ledakan marahnya. Karena memang orang marah tidak bisa dinasihati. Gitu. Dua apa tadi? Orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta. Ya kan Emosi emosi. menguasainya. Buta katanya. Oh, cinta. Mau dinasihatin kayak apa? Iya, betul. Apalagi kalau lagi cinta monyet menuju gorila gitu kan. Siapa yang bisa menasihati gitu. Nah, lakukannya ya pada kondisi dia bisa rasional gitu. Perlu disetting agar otak rasionalnya naik lagi, otak emosionalnya ketindih kan. Gitu. Baik. Nah, ada lagi tuh pertanyaan. Masih ada. Bertanya, bagaimana cara memperbaiki komunikasi dengan rekan di saat kita mungkin sudah terlanjur berkomunikasi secara emosional, Lepasan emosi gitu. Kelepasan ya. Tapi ini bagus nih. Yang nanya ini sudah sadar dari bahwa dia sebut saja Mawar, Mbak Mawar. Sudah Mbak Mawar, ini Mbak berarti ya? Atau nggak mungkin kan? Masih ada sih. Bisa. Dia teman saya Mawar juga, laki-laki. Baik, Mawardi. Kalian ya. Mbak atau Mas saya. Iya. Baik. Mbak Mawar atau Mas Mawardi. Ini kita perlu apresiasi dulu gitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah literasi emosinya bagus nih gitu. Oh saya udah terlanjur marah. Dan sepertinya komunikasi yang saya sampaikan itu membuat dia kecewa dengan saya. Atau membuat dia tersinggung. Atau membuat dia sedih gitu. Kalau kita sudah sampai di titik sadar yang seperti itu, menurut teman-teman apa yang harus dilakukan? Yang bersangkutan. Saya kalau otomatis terpikir tadi minta maaf ke rekannya sih, tapi nggak bisa ya. Minta maaf. Iya. Betul. Itu menunjukkan bahwa kontrol kita bagus, self manajemennya udah jalan, literasi emosinya sudah optimal. Ketika kita menyadari, oh, Mbak, tadi itu maksud Ibu nggak ke sana loh. Kamu tersinggung ya? Enggak, Bu. Yakin kamu nggak tersinggung? Enggak. Oke, tapi kalau kamu tersinggung, Ibu minta maaf ya. Gitu. Gentle aja ya, Bu. Iya. Ya. Dan kalau misalnya kita sudah sampai di level itu luar biasa sih. Tidak semua kita kemudian punya kesadaran diri
bahwa atas ledakan yang kita buat, kita udah menancapkan paku, memunculkan lubang di hatinya, dan ketika paku itu dicabut, Berbekas. lubangnya masih nyisa di sana. Gitu. Nah, dengan kita sadar, kita datang, kita minta maaf, semoga pada posisi kita sebagai manusia kita sudah sudah melakukan ritual permintaan maafnya, menyampaikan penyesalan kita, dan semoga pada sisi dia itu juga bisa rilis gitu ya. Jadi lubangnya bisa tumbuh daging baru gitu. Sembuh. Nggak usah nunggu lebaran. Nggak usah nunggu lebaran, Kak. Betul. Langsung ya berarti kalau Ya. menyadari. Kalau misalnya kita menyadari, langsung lakukan secara langsung juga. Tunggu 3 hari. Nunggu 3 kalau hari gitu, baru makan gitu ya, masih Mas? makan gitu. Diam-diaman. Di hari ketiga Ya, baru nah, makan. kenapa sampai 3 hari? Karena Rasul itu ingin ngajarin ke kita, kalau dalam 3 hari lo nggak mampu rilis diri lo sendiri, lo gagal jadi manusia. Masa kita nggak bisa sadar sih? Udah punya waktu 3 hari nggak bisa mengevaluasi, lalu masih ngediemin saudara kita sendiri karena kita marahan atau kita kecewa gitu. Nah, coba ambil hikmahnya atas itu. Berarti kata Rasul, kurang dari 3 hari kita itu seharusnya sudah punya kemampuan untuk mengintrospeksi kita punya salah apa, dia berada di titik yang mana. Tidak perlu menunggu dia minta maaf, kalaupun pada posisinya mungkin versi kita dia yang punya banyak lebih salah, ya kitalah yang datang untuk minta maaf. Teman-teman, kekuatan maaf itu apa? Ketika kita memaafkan, kita itu berada pada posisi yang jauh lebih tinggi. Ketika kita minta maaf, kita pun berada pada posisi yang melepaskan semua emosi negatif yang ada di diri kita gitu. Jadi jangan malu minta maaf. Gengsi. Jangan gengsi minta maaf. Kalau gua dulu minta maaf, gua kalah dong. Ada kan yang punya konsep seperti itu. Ini yang perlu sama-sama kita sadari. Memberi maaf, meminta maaf, itu juga merupakan salah satu bentuk rilis emosi negatif. Kan tadi di Salma ya, sadari, terus akui, lepaskan, maafkan. Nah, kalau misalnya posisinya sudah terus-menerus seperti itu, insya Allah semoga vibes kita itu selalu positif, omongan kita selalu positif, energinya juga selalu positif. Kan kalau misalnya kamu tarik positif, kamu dapatnya positif. Kan gitu. Gitu. Mantap banget ya ternyata. Tidak terasa sudah menuju 2 jam kita Berdiskusi ya kan? Ya. Luar biasa ya. Mohon Ibu berkenan untuk menyampaikan closing statement untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Oke. Apa ya closing statement? Rasul itu pernah bilang gini, manusia yang kuat itu bukan manusia yang menang pada peperangan, tapi dia yang kuat itu adalah dia yang bisa memenangkan dirinya sendiri. Jadi mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi teman-teman semua, mari kita sama-sama kembangkan kemampuan melakukan kontrol diri yang baik sehingga kita berhasil dalam self management. Pribadi yang kuat itu adalah mereka yang bisa mengendalikan dirinya saat dikuasai oleh marah, tenang saat dipermalukan, dan tersenyum saat diremehkan. Dan moga-moga kita semua di Ramadan ini bisa menguatkan hal itu, dan di ujung Ramadan nanti kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Wah, sudah mantep banget ya kita hari ini ya. Dan kami harap mungkin kita bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kami segenap panitia dari tim kebintalan, kejiwaan dan juga kerohanian
Dan berterima kasih kepada teman-teman bertutur hari ini, dan terutama kepada Ibu dan Pak Kanwil juga tadi sudah membersamai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Izin pamit undur diri. Ya, teman-teman. terima kasih Terima Mbak kasih. Leni, maaf lahir batin, Pak Bu Dia, luar biasa. Oke. Terima kasih. Banyak ilmu kita hari ini ya.